Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk lifting Passat zona utara. Saat ini kita sedang mengukur jarak terhadap kabel SUTT. Ini langkah pengendaliannya, kita sudah melakukan pemadaman di line 1 di SUTT. Kita tahu bahwa di peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2019 bahwa radius aman di jaringan SUTT 65 sampai dengan 150 kV adalah di 8,5 meter. Sedang kita tahu teman-teman, kita lihat, mohon maaf, ini line of fire tetap terjaga. Kabelnya sudah hampir bersinggungan, ya, bersinggungan dengan Passat tersebut. Sangat mepet. Ini obstacle yang ada di lapangan, jadi tidak semudah yang kita bayangkan bahwa memasang Passat itu obstacle-nya banyak di lapangan. Salah satu diantaranya berhubungan dengan masalah jaringan SUTT. Klasifikasi jaringan adalah SUTT, SUTET, dan SUTAS. Kita tahu di SUTT adalah 165 sampai dengan 150 kV. Sementara untuk SUTAS ada di 250 sampai dengan 500. Kemudian untuk SUTET ada di 275 kalau tidak salah, 275 sampai dengan 500 kV juga. Ini adalah kendala kita melakukan kegiatan Passat di zona utara JIS. Dan begitu dimensinya juga besar. Kita juga memperkirakan masalah kecepatan angin. Kita tahu bahwa kecepatan angin diatur di dalam Permen 180, Permen di 8220 ya. Mohon maaf saya revisi 8220. Itu ada di pasal 49 dan pasal 66. Pasal 49 itu berhubungan dengan kecepatan angin berhentinya alat berat pada saat erection itu di 32 km per jam atau kira-kira 20 knot atau kira-kira 10 meter per detik. Kemudian untuk gondola itu ada di pasal 66, itu di kecepatan angin 32 km per jam atau kira-kira 8 meter per detik. Jadi kita di sini memperkirakan berhubungan dengan regulasi pemenuhan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian pengendaliannya berhubungan dengan masalah grounding dan lain sebagainya. Alat pengaman diri kita menggunakan khusus juga untuk mengantisipasi adanya induksi dan lain sebagainya. Inilah rekan-rekan, ini kabel SUTET sangat dekat, sudah sama sekali tidak ada berjarak. Ini mungkin tidak ditemui sama rekan-rekan yang lain karena kebetulan di sini jaringan SUTET sangat dekat sekali. Sebagai seorang ahli K3 atau pengawas lapangan, kita harus pandai-pandai memitigasi setiap aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan kita langsung melakukan pengendalian sebaik mungkin. Hierarki pengendalian potensi bahaya kita gunakan. Mungkin kita eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan kemudian APD yang terakhir. Yuk, kita lihat, kita coba untuk bergeser. Jarak aman, line of fire sangat diperhatikan pada kegiatan ini untuk meminimalisir adanya suatu kejadian atau potensi bahaya apa yang terjadi.
pada kegiatan kita di bis ini kita tidak menggunakan guidance dari regulasi tersebut karena kita menggunakan kira-kira di 4 meter per detik kecepatan anginnya. Jadi kalau kita menggunakan yang di 8220 atau kita menggunakan ASME, karena dimensi yang begitu besar bisa mengakibatkan sudut ayun yang begitu besar pula. Itu bisa mengakibatkan clash terhadap jaringan SUTT dan lain sebagainya. Jadi harus pandai tim lapangan saling berkoordinasi, kemudian menentukan kira-kira batas aman atau NAB, kecepatan angin dan lain sebagainya itu kira-kira seberapa. Mudah-mudahan dilancarkan. Kita lihat sudah sangat dekat dengan jaringan SUTT. Ini karena space yang begitu kecil, jadi mengakibatkan kesulitan pada saat kita melakukan erection. Demikian rekan-rekan, ini suatu kendala yang ada di proyek bis berhubungan dengan kegiatan erection fasad. Jadi tidak semudah yang dibayangkan pada saat pelaksanaan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu pembelajaran dan kita diberi kelancaran. Terima kasih.